Pemirsa, forum diskusi publik yang digelar di UGM dihadiri Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujamiko diwarnai ketegangan. Situasi memanas setelah sejumlah mahasiswa tiba-tiba merangsek naik ke atas panggung. Lah kamu masuk, ya udah nggak usah. Suasana diskusi di Atrium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada memanas. Acara itu dihadiri oleh 3 anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Dalam diskusi itu, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan, dugaan penggusuran, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air. Namun di tengah forum yang sudah berjalan sekitar 30-40 menit, tiba-tiba suasana memanas dan tidak kondusif, sehingga acara pun dibubarkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi tersebut. Menurutnya, sejak awal ia dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Saya, Pak Nusron, dan Pak Budiman, ya, hari ini kan kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM, ya, dan sudah direncanakan lama. Kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi. Ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah. Dihadiri kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Para narasumber juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas BNNP menggerebek pesta narkoba di rumah di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Jambi, 2 orang kurir yang membawa pil ekstasi senilai 18 miliar rupiah tak berkutik saat ditangkap polisi. Apa? Ada BB? Kan saya baru datang, Pak. Bukan saya melempar, Pak. Ada BB? Ambil kayu. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menggerebek pesta narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah kawasan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pelaku penyalahgunakan narkotika sabu diamankan pria berinisial MA dan IN. Dari kemasan plastik hingga penggeledahan ditemukan alat hisap, 35 saset bening kecil sabu siap edar total 64,5 gram, dan sejumlah ponsel yang digunakan mengontrol peredaran hingga transaksi jual beli narkotika. Modusnya menjualkan barang bukti atau menjualkan sabu dengan cara menggunakan IG, kemudian dilakukan dengan cara tempel atau diletakkan di salah satu tempat, kemudian pembelinya datang menjemput. Guna kepentingan proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut, seluruh terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di BNNP Sulawesi Selatan. Petugas masih terus melakukan pengembangan kasus untuk memburu jaringan pemasok barang haram tersebut. Oke ya. Melihat dalam mobil aja. Tuan ditanya dulu. Kalian ada bawa bahan? Ada. Di mana? Di mana? Di sini. Hah? Tuan serap. Kita cek ya. Oke. Berdiri. Buka. Sementara itu, inilah detik saat Satuan Reserse Narkoba Polres Sarolangun, Jambi saat mengamankan kurir yang membawa narkotika saat melintas di wilayah Kabupaten Sarolangun, Jambi. Mereka diamankan saat hendak mengisi bahan bakar di salah satu SPBU yang berlokasi di Desa Bernai, Sarolangun.
Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti paket yang berisi 53.000 butir pil ekstasi berbagai merek dan 897 pieces cartridge vape etomedate yang dibawa dari Kabupaten Bengkalis dan akan dikirim ke Madura, Provinsi Jawa Timur. Kedua pelaku yang bertindak sebagai kurir tersebut, berinisial S dan berinisial B, diketahui merupakan warga Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Mereka mengaku telah melakukan aksi sebanyak 4 kali dengan upah yang dijanjikan sebesar 100 juta rupiah. Kami amankan 2 orang pelaku dengan inisial B dan S. Kemudian setelah diamankan, dilakukan penggeledahan terhadap alat angkutnya, mobilnya kita lakukan penggeledahan. Di dalam mobil tersebut kita temukan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 53.000 butir pil ekstasi, kemudian etomet sebanyak 897 piece. Itulah yang kita amankan. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman dan akan memburu pelaku lainnya yang diduga sebagai pengendali jaringan narkotika lintas provinsi. Pemirsa, diduga hilang kendali, mobil dikemudikan wanita lansia menabrak 3 mobil dan 1 sepeda motor di Durensawit, Jakarta Timur. 1 pengendara motor tewas, pemirsa. Wah gila, ini depan sekolah si Petra. Depan sekolah Petra. Video amatir warga merekam saat sebuah mobil putih yang dikemudikan seorang wanita lansia terguling usai menabrak 3 mobil dan sebuah sepeda motor di Jalan Taru Barat, Cipinang Indah, Durensawit, Jakarta Timur. Kerasnya hantaman membuat kendaraan yang terlibat kecelakaan ringsek parah. Peristiwa bermula ketika mobil yang dikemudikan seorang wanita lansia tersebut melaju dari arah Cipinang menuju Kalimalang dalam kecepatan tinggi. Setibanya di lokasi, diduga mobil tersebut mengalami masalah di bagian mesin hingga kehilangan kendali dan menabrak sejumlah mobil yang tengah terparkir serta pemotor yang keluar dari minimarket. Atas peristiwa ini, seorang pengendara motor tewas, penumpangnya kritis dan pengemudi lansia wanita mengalami luka. Para korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Selanjutnya, kendaraan yang terlibat dibawa ke kantor Satwil Lantas wilayah Jakarta Timur dan kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Palufi, A-News melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang WNA asal New Zealand jadi korban penjamretan di Denpasar, Bali. Usai videonya viral, polisi langsung mengejar pelaku. Seorang wisatawan asal New Zealand dijamret saat berboncengan sepeda motor dengan temannya di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar. Aksi penjambretan terekam kamera dashcam mobil. Pelaku mengincar korban yang memakai ponsel untuk melihat aplikasi peta. Saat korban lengah, ponsel korban dijamret pelaku. Korban telah melaporkan kasus penjambretan ini ke polisi. Aksi pencurian nasabah bank modus pecah kaca digagalkan tukang parkir di Brebes, Jawa Tengah. 2 pelaku panik karena teriakan tukang parkir berusia lansia. Seorang nasabah bank di Jalan Ahmad Yani, Brebes nyaris menjadi korban pencurian. 2 pria berboncengan sepeda motor memecah kaca mobil korban dan berusaha mengambil uang 3,6 miliar rupiah dari dalam mobil. Namun aksi pelaku digagalkan juru parkir lansia yang berteriak minta tolong. Pelaku panik lalu kabur dengan tangan kosong. Menyelidiki kasus, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi.